Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar saya nonton YouTube, saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan gitu yang Bang, dikatakan... jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis, gitu. Maksudnya apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut ya, Kak Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat, kita mendoakan, saya di situ baca artinya, kenapa kita sholat itu membaca, seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim. Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu, ya kan? Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan, begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat menyanjung Nabi Muhammad, maksudnya itu saya mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Iya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad. Yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat Muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan. Turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan,
Kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu elap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya, bekas minumnya, banyak sekali. Lihat aja, bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung, memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan ini Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang enggak boleh ke sini, enggak boleh. Kenapa itu kan yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab, menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri, yang mana bukan, karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala, Bu. Jadi ya, tidak diharuskan untuk berhijab. Betul, betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Dan itu kuat dugaan saya, itu adalah sebuah politik. Ya, mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan, mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu, nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja. Dan itu, gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu, itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju. Ya. Akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari?
Saya baru sekilas baca kemarin Abang, makanya saya kan itu semenjak Abang berdebat itu saya baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan Abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan Abang Adi sama ibu-ibu ya berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajarin di situ terus. Makanya saya ini Abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu, Abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu misalnya aja sih Abang saya. Oke, ini sebelum Ibu Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577. 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya. Tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau Saudah binti Zama'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, hai Saudah, kami mengenalmu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede Bang, kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Ya, saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nih. Saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental Ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental Ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban teman-teman ya. Kalau Muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nah ini, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya telah mengabarkan kepada kami Nabi Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ini, ya, dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar.